Keutamaan mazhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf karangan Syah Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dahlawi, beliau dikatakan Imam Syah Waliullah Ad-Dahlawi Al-Hanafi, seorang ahli hadis dan pakar fikih berkebangsaan India, memberikan kesaksian tentang keistimewaan mazhab Syafi'i dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain ditinjau dari 3 hal. Mengapa ini perlu diterangkan? Karena orang Wahabi ini mengklaim bahwa mereka representasi ahli hadis sebagai perwakilan ahli hadis. Kita mazhab Syafi'i bukan ahli hadis katanya. Ini sebenarnya bagaimana? Satu, mengapa mazhab Syafi'i itu istimewa? Satu, ditinjau dari aspek sumber daya manusia SDM, mazhab Syafi'i adalah mazhab terkaya, memiliki mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Mazhab Syafi'i. Mengapa? Karena para imam mujtahid setelah Imam Syafi'i itu rata-rata murid beliau, takharruj dari beliau. Seperti Imam Ahmad, Dawud Az-Zahiri, kemudian Abu Thawr, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, itu murid-murid beliau. Ini mazhab paling kaya. Kemudian yang kedua, mazhab yang paling banyak memiliki pakar usul fikih, teologi, tafsir dan syarih, komentator hadis. Syarah-syarah hadis itu yang paling banyak menulis ulama Syafi'iyah. Ahli usul fikih, ahli akidah itu rata-rata ulama Syafi'iyah. Ini yang keistimewaan yang kedua. Kemudian ditinjau dari segi materi keilmuan, maddah ilmiah, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling kokoh dari segi sanad dan periwayatan, paling kuat. Riwayatnya kepada Imam Syafi'i paling kuat. Mengapa? Karena karangan Imam Syafi'i sampai sekarang masih ada dalam bidang fikih. Kalau Imam Ahmad di dalam fikih tidak punya kitab, hanya diriwayatkan oleh murid-muridnya. Imam Maliki yang ada kitab Muwatta, kalau fikihnya riwayat juga. Imam Hanafi juga begitu. Jadi paling kuat dari segi periwayatan mazhab itu mazhab Syafi'i. Kemudian paling kuat dalam autentisifikasi teks-teks perkataan imamnya, dalam meneliti sahih tidaknya perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mazhab Syafi'i paling kuat, sanadnya ketemu. Ketiga, paling bagus dalam membedakan antara perkataan Imam Syafi'i, aqwal imam, dengan pandangan murid-muridnya, wujuhul ashab. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian paling kreatif dalam menghukumi kuat dan tidaknya sebagian pendapat dengan pendapat yang lain dalam mazhab. Coba baca kitab Majmu', kitab Rawdatut Talibin, atau yang lebih kecil Minhajut Talibin, atau kitab-kitab sebelumnya. Berbagai pendapat di dalam mazhab Syafi'i ditarjih oleh para ulama. Ketiga, ditinjau dari segi referensi, hadis-hadis dan athar yang menjadi sumber-sumber fikih, sumber materi fikih mazhab Syafi'i telah terkodifikasi, terbukukan dan terlayani dengan baik. Itu dalil-dalil mazhab Syafi'i dari segi hadis. Hal ini belum pernah terjadi kepada mazhab lain. Kitab-kitab Syafi'i ini dalil hadisnya itu paling kuat dibandingkan mazhab-mazhab lain, paling terlayani. Nah, di antara materi mazhab Syafi'i adalah kitab Al-Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karya-karya Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, An-Nasa'i, Ad-Daraqutni,
Al-Baihaqi, dan Al-Baghawi. Ini di antara sumber-sumber mazhab Syafi'i. Ad-Dahlawi berkata, kata beliau, inna man hadda madhhab Syafi'i yakunu mahruman an madhhabil ijtihad al-mutlaq. Barang siapa yang menentang mazhab Syafi'i, maka ia akan terhalang dari mazhab ijtihad mutlak. Karena mazhab Syafi'i ini yang paling banyak memproduksi mujtahid mutlak. Kemudian juga kata Imam Ad-Dahlawi selanjutnya, Ad-Dahlawi mengakhiri kesaksiannya dengan berkata, wa inna ilmal hadis wa qad aba ayyunasih liman lam yatataffal ala Syafi'i wa ashabi radhiyallahu anhum wa kuntu fayliyahum ala adabi fala ara syafi'an siwal adabi. Sesungguhnya ilmu hadis benar-benar enggan memberi dengan tulus kepada orang yang tidak membenalu kepada Imam Syafi'i dan murid-muridnya radhiyallahu anhum. Artinya apa? Orang itu kalau ingin benar-benar menjadi pakar hadis itu harus belajar kepada ulama Syafi'iyah. Makanya dikatakan membenalu. Jadi harus belajar kepada ulama Syafi'iyah, numpang, harus ikut. Mengapa? Jadilah kamu benalu kepada mereka dengan beradab. Karena aku tidak melihat penolong selain etika, selain adab. Mengapa harus mengikuti ulama Syafi'iyah? Karena yang pakar di dalam bidang hadis dari berbagai aspek itu mayoritas ulama Syafi'iyah. Misalnya kitab-kitab rijal hadis yang menjadi pedoman para ulama itu kitabnya Ibnu Hajar, mazhabnya Syafi'i. Kemudian kitabnya Az-Zahabi, Syafi'i juga. Kemudian kitabnya Al-Mizzi. Kalau takhrij ini kitabnya Al-Iraqi, ini Syafi'i semua. Dan para ulama nggak bisa lepas dari ini, para ulama ahli hadis. Jadi memang ke Syafi'i. Karenanya hujjah Syafi'iyah ini paling kokoh, paling kuat. Kemudian juga ya kesaksian Ad-Dahlawi di atas bahwa mazhab Syafi'i merupakan perintis dan pemimpin umat Islam dalam bidang ilmu hadis sangat penting. Mengingat reputasi keilmuan Ad-Dahlawi sebagai seorang pakar hadis dan fikih yang bermazhab Hanafi dan bukan pengikut mazhab Syafi'i. Imam Dahlawi ini mazhabnya Hanafi, tapi memuji kepada kita, ini kan sungguhan berarti. Kalau ulama Syafi'iyah yang memuji ya mungkin karena keluarganya sendiri, ini orang lain yang memuji. Ini luar biasa. Kesaksian tersebut diperkuat dengan fakta sejarah bahwa pada masa silam istilah ahli hadis identik dengan para ulama mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Jawahir wad Durar fi tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar karangan Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi, Al-Hafidz As-Sakhawi berkata, qala An-Nawawi wa nahika bihi diyanatan wa wara'an wa ilman fi zawaidir rawdah min babil waqfi wal muradu bi ashabil hadis al-fuqaha asy-syafi'iyyah wa ashabir ra'yi al-fuqaha al-hanafiyyah wa ma ahaqqahum bil wasfi bidzalik. Imam Nawawi berkata betapa hebatnya beliau dalam segi keagamaan, kewaraan dan keilmuan. Dalam Zawaidur Rawdah pada bagian bab wakaf, yang dimaksud dengan ahli hadis, ashabul hadis adalah fuqaha Syafi'iyah. Jadi dulu itu kalau disebut istilah ahli hadis maksudnya Syafi'iyah. Sedangkan ahli ra'yi adalah fuqaha Hanafiyah. Alangkah berhaknya mereka dikatakan demikian. Ini ahli hadis. Dan 80% ahli hadis bermazhab Syafi'i. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Adi, Abu Nuaim, Ad-Daraqutni, Al-Hakim,
Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Baihaqi, Ibnu Asakir, Ibnu Sam'ani, As-Silafi, Ibnu Najjar, Al-Mizzi, Az-Zahabi, Ibnu Hajar dan lain-lain. 80% ahli hadis itu mazhabnya Syafi'i. Yang 20% ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Hambali. Kalau yang mayoritas memang mazhabnya Syafi'i. Ini keutamaan mazhab Syafi'i ditinjau dari aspek ilmu hadis. Karenanya mazhab Syafi'i ini kalau mendalilkan amaliyah-amaliyahnya, fikih-fikihnya berdasarkan ilmu hadis itu paling kuat. Paling kuat kita. Karenanya perlu ya adik-adik yang ada di pondok ini mendalami kitab-kitabnya Imam Al-Baihaqi. Mengapa? Karena Imam Al-Baihaqi ini kitab-kitabnya membela akidah Asy'ariyah dan membela fikih Syafi'iyah. Kalau yang membela fikih Syafi'iyah, Imam Al-Baihaqi ini punya kitab namanya As-Sunan Al-Kubra. Insyaallah ada di pondok, sudah ada Al-Baihaqi. Belum ada. Beliau juga punya kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar dan punya kitab Al-Khilafiyat. Itu dalil-dalilnya mazhab Syafi'i kuat sekali. Seperti misalnya masalah kunut subuh. Kalau yang nggak baca kunut itu hadisnya riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau yang baca kunut dalilnya Bukhari, Muslim. Dan jalurnya lebih banyak. Dalam berbagai masalah sering seperti itu. Itu di dalam bidang fikih. Di dalam bidang akidah juga begitu. Dalam bidang akidah Imam Baihaqi menulis banyak kitab. Di antaranya beliau menulis kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Itu Asy'ariyah. Kemudian juga beliau menulis kitab Al-Asma' was Sifat, menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat dari aspek ilmu hadis. Beliau juga membantah Mu'tazilah dan Syiah, menulis kitab berjudul Al-Qadha' wal Qadar. Itu Imam Baihaqi. Beliau banyak kitab-kitabnya seperti itu. Jadi perlu dikaji. Mengapa? Ya biar mungkin nanti dibuatkan buku di kelas berapa ya, semester akhir atau berapa, mengeluarkan buku yang menjelaskan dalil-dalil Syafi'iyah atau dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sampai sekarang nih masih lemah di dalam masalah ini. Ada sebagian saudara-saudara kita yang menulis ini tapi masih kurang bagus, masih perlu disempurnakan itu. Jadi ini aspek hubungan ilmu hadis dengan mazhab Syafi'i. Jadi memang sangat kuat. Dan ini juga diakui di mana-mana. Orang-orang Wahabi itu kalau belajar ilmu hadis di Saudi Arabia yang menjadi rujukan ya kitab-kitabnya Imam Nawawi, kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Shalah, Imam As-Suyuti dan orang-orang beliau. Ini yang mengarang oleh mereka disesat-sesatkan, disyirik-syirikan, tapi kitabnya mereka pelajari. Mengapa? Ya karena gak ada lagi kalau gak merujuk kepada beliau. Rujukannya harus kitab beliau memang. Karena kajian yang tuntas tentang ilmu hadis melalui beliau-beliau ini. Itu orang Wahabi itu kalau membaca Sahih Bukhari pasti rujukannya Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim rujukannya Imam Nawawi. Gak bisa. Walaupun keterangannya di dalam banyak berbeda dengan akidah mereka. Tapi mereka gak punya pilihan memang. Memang ini yang ada. Yang paling lengkap ya ini. Karenanya ya kalau berbicara ahli hadis ya tempatnya mazhab Syafi'i. Cuma ulama Syafi'iyah ini sudah lama meninggalkan kajian ilmu hadis.
Ya kalau ahli hadis dalam aspek misalnya musnid, menyampaikan sanad-sanad, itu masih banyak sampai sekarang berkesinambungan. Tapi kalau ahli hadis yang seperti ulama-ulama dulu seperti Imam Suyuti, Ibnu Hajar, Al-Iraqi dan sebelum-sebelumnya, sejak abad ke-10 Hijriah itu memang merosot, memang mengalami kemunduran memang. Yang kita ini ya gak bisa, kalau seperti mereka gak bisa, gak mampu kita. Mengapa gak mampu? Ya sekarang nih gak ada orang menghafalkan hadis, gak ada. Orang belajar kayak ulama dulu gak ada. Kita ini hanya mencoba sedikit-sedikit lah.